Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan Al-Hikam Al-Athaiyah pada hikmah yang ketiga dari juz 2 pada jilid yang kedua ya. Melanjutkan hikmah yang kemarin, yakni boleh jadi Allah membukakan gerbang-gerbang alam malakut kepada kita, akan tetapi pada saat yang sama sebahagian dari lutfillah, anugerah, kelemah lembutan dan cinta kasih Tuhan adalah Allah menutupi asrarul ibad dari kita, rahasia-rahasia, aib, keburukan-keburukan para hambanya untuk kita. Dan hikmah yang ketiga ini adalah fi mahalli ta'lil atau fi maudhi'i ta'lil, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Mula-mula terima kasih kepada semua yang membaca dan memberikan penjelasan terkait sehubungan dari berbagai syarah sehubungan dengan hikmah yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anujimina yurat amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang lalu sudah dikatakan boleh jadi atau oleh karena cinta kasih Tuhan Allah tutupi keburukan-keburukan hamba-hambanya di hadapan kita, dan itu termasuk min lutfillah. Kemudian alasannya kenapa? Li'anna manittala'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyati kana itla'uhu fitnatan alaihi wa kana itla'uhu sababan lijarril wabali ilaihi. Ini salah satu hikmah mengapa nikmat kelak paralel atau meniscayakan syukur ya. Bahwa mukasyafa itu harus disyukuri. Caranya adalah dengan menutupinya, tidak mengumbarnya, apalagi kelak menyebarluaskannya. Man, adapun barang siapa itola'a, yang mampu mengakses, yang mampu mengetahui asrarul ibadi, rahasia-rahasia atau keburukan-keburukan para hamba, akan tetapi na'udzubillah walam yatakhallaq, tidak berakhlak ia man tadi birrahmatil ilahiyati, dengan rahmat atau cinta kasih ilahi, maka kelak itu justru menjadi bumerang. Bumerang pertama adalah kana itla'uhu fitnatan alaihi, pengetahuannya justru menjadi fitnah yang akan menghancurkan dirinya sendiri, berdampak buruk bagi man itu tadi. Serta yang kedua, kana itla'uhu wa kana itla'uhu sababan, ia menjadi sebab lijarril wabali ilaihi, bagi wabal, malapetaka, kehancuran, malapetaka atau kenistaan bagi dirinya sendiri. Agak menakutkan memang hikmah ini ya, tapi takut atau tidak kita, karena tujuannya ngaji ya baca saja. Manitola ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati bi'an yasturo. Caranya, cara berakhlak dengan rahmat ilahi, cinta kasih ketuhanan adalah satu, dengan cara menutupi yang alal muznibin, keburukan para pendosa. Serta wayahlima ala zalimin, serta memaklumi, tanda kutip ya, memaklumi atau menahan diri. Menahan diri saja. Karena halim salah satunya adalah menahan diri ya. Sebagaimana sabda Nabi, al-hilmu sayyidul akhlak. Tidak reaksioner atau mampu menahan diri itu sayyid atau pemukanya atau penghulunya pekerti-pekerti yang baik. Wa yasfa 'alal ja'anil jahilin, serta memaklumi orang-orang bodoh. Kalau tadi menahan diri atau tidak reaksioner kepada orang-orang yang lalim, serta memaklumi orang-orang yang bodoh. Serta wa yuhsina ilal musiin, ini juga lebih sulit lagi, berbuat baik justru kepada mereka yang jahat. Kalau berbuat baik kepada yang baik itu sudah lazim ya. Wa yar'ufa bi'ibadihillahi ajma'ina, serta berbelas kasih kepada makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah seluruhnya.
Namun demikian, famalam yattasih bidzalika, barang siapa yang sudah Allah bukakan akses-akses rahasia-rahasia untuk mampu membaca, melihat isi hati para hamba, tetapi kelak yang bersangkutan tak mampu berakhlak dengan itu semua, yakni dari ayyasturo, yahlima, yasfaha, yuhsina, serta yar'ufa tadi itu, kana itla'uhu fitnatan alaihi. Justru pengetahuan semacam itu, maknanya mukasyafah semacam itu, justru menjadi fitnah. Alasannya lianna dzalika, karena hal itu semua ya mukasyafah itu, karena itla ala asroril ibad tadi itu yu'dihi ila ru'yati nafsihi, kelak akan mendorong, akan menjadi pemicu trigger untuk ru'yati nafsihi. Ya sudah, mendewakan, memberhalakan dirinya sendiri, memandang betapa wow dirinya ini, wasti'zami amriha, dan menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang hebat, menganggap seluruh kemampuannya tadi itu agung, istimewa. Ini saya sudah tahu ini hatinya orang-orang ini. Serta ila ru'yati nafsi wasti'zami amriha, serta amarnya ya, perkaranya nafsu tadi itu, sudah menganggap hebat nafsunya, kemudian menganggap wow urusannya atau apa tadi, mukasyafah tadi itu, serta wal ujub, ini dia bi'amalihi, menganggap amalnya ini hebat, menganggap amalnya ini istimewa. Tak hanya itu, watakabur ala ghairihi, serta angkuh, jumawa pada selainnya, selain nyaman. Dan inilah a'zamul fitnah. Ini sudah fitnah semua ini ya. Menganggap dirinya hebat karena mampu mukasyafah, menganggap mukasyafahnya itu istimewa, hebat sekali karena sudah tahu hati, rahasia-rahasia, aib orang lain, serta kelak merasa jauh lebih baik daripada selainnya. Itu cerpen tadi mewakili ya, makanya kita menyarankan waktu itu untuk membaca cerpen Gus Ja'far dan Kiai Tawakal dia. Serta wakana aidon, wakana itla'uhu sababan lijarril wabali. Ini menjadi pemicu, menjadi sebab bagi datangnya malapetaka untuk dirinya sendiri. Ini bumerang yang kedua. Oleh karena minid da'aihi, karena mendaku ia man tadi bisifati rabbihi, dengan sifat-sifat Tuhannya. Serta wa munaza'atihi likibriyaihi. Munaza'ah ini, naza' ini mengambil paksa. Serta munaza'ah, mengambil paksa, mendaku, mengklaim kebesaran-kebesaran Allah itu ada padanya. Wa azamatihi, dan keagungan Allah juga ada padanya. Dan inilah a'zamul wabal. Wa hadza adapun ini, wa ialah adapun ini, maknanya ini tak lain adalah a'zamul wabal. Ini malapetaka yang paling besar, yang paling gigantis ya. Serta wa ghayatil khizyi wan nakal. Ini adalah puncak dari kehinaan dan hukuman. Nakalan lima kasabat jazaan minallah, yang ada begitu. Hukuman atau balasan dari Allah. Diceritakan anak Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, lama arahullahu, manakala Allah memperlihatkan kepada beliau Nabi Ibrahim malakutas samawati, beliau mampu mengakses alam malakut. Tadi sudah banyak disinggung ya. Wal ardi, dan bumi. Beliau mampu melihat rahasia-rahasia langit dan bumi. Asyrafa ala rajulin, maka beliau mendapati ala rajulin pada seseorang, fi maksiatin min ma'asillahi ta'ala, sedang berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah ya. Fada lantas mendoa, beliau merapalkan doa alaihi untuk man tadi itu, yang rajulun fi maksiatillah tadi itu. Fahalaka, lantas hancurlah ia, binasalah ia, Allah membinasakan man tadi itu. Wa kadzalika, demikian pula, maknanya demikian, da'a, mendoakan, rajulun akhor wa akhor. Beliau juga memperlakukan rajulun, pendosa yang lain, demikian pula seterusnya. Wa rajulun akhor. Fahalaku, maka Allah membinasakan mereka semua. Rajul fi maksiatillah wa akhor tadi itu. Baik, kemudian fa'awahallahu ta'ala ilaihi, Allah lantas mewahyukan ta'ala mahluriya ilaihi kepada Nabi Ibrahim. Ayya Ibrahim, ini antafsiriyah ini. Wahai Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wati.
engkau ini manusia yang mustajabah doanya, diijabah gampang atau senantiasa diijabah doanya. Maka jangan enteng, jangan semena-mena, fala tad'una ala ibadi. Jangan sembarangan kamu mendoakan hamba-hambaku. Fa innahum, karena sungguhnya mereka, hamba-hamba tadi itu, minni adalah bahagian dari diriku. Atau maknanya sedemikian aku kasihi. Sama dengan sabda Nabi SAW, Fatimah itu minni, dariku. Maknanya sedemikian aku mengasihani. Dan hamba-hamba yang dikasihani oleh Allah itu meskipun mereka terjebak dalam kubangan maksiat, pokoknya mandilah itu ya, mandi maksiat tok setiap hari itu. Ala salasi khisolin, ada 3 jenis, ada 3 kriteria atau tipologi. 1, imma iyatu bal abdu minhum. Boleh jadi Allah itu membukakan pintu tobat kepada mereka. Boleh jadi mereka kelak bertobat, abdun tadi minhum ya, Allah membukakan itu, lantas fa'atuba alaihi. Aku Allah membukakan pintu tobat kepadanya. Ini salah satu hikmah Ibrahimiyah ya. Ada kalanya yang kedua ya, wa imma an akhruja minhu nasamatan. Boleh jadi kelak aku memberikan keturunan minhu darinya, nasamatan keturunan generasi, tusabbihuli yang kelak bertasbih kepadaku. Ini sama dengan ketika Nabi pulang dari Taif, kemudian summa ada sallallahu alaihi wasallam di Barzanji, ini sering kita ulang-ulang ya. Saya suka redaksi ini karena memang mencerminkan kemuliaan, keluhuran akhlak Nabi. Summa ada sallallahu alaihi wasallam, padahal di Taif itu lam yuhsinu bil ijabati, tidak merespon Nabi. Wa aghrabi sufaha, menuduh Nabi dan para pengikutnya orang-orang dungu. Kemudian waramahu bil hijarati, dilempari dengan batu. Hatta khudibat bidima'in, sampai sandal kaki beliau ini berlumuran dengan darah. Tentu beliau sedih, bukan karena perlakuan mereka ya, karena mereka menolak dakwahnya Nabi. Ini persis akhlaknya Nabi Ibrahim ya. Di surat apa? Kalau surat Ibrahim, betul, ayat 36 itu. Sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna, innahun adlalna katsiran minan nas, kalau tidak salah begitu redaksinya ya. Mereka menyesatkan banyak orang, tapi perhatikan redaksi berikutnya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kalau orang mengikutiku, mereka golonganku. Tetapi waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha Murah hati kepada mereka. Itu dia. Ada summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Beliau bersedih pulang ke Mekah ya. Lantas malaikat yang menjaga gunung ini menawarkan diri. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahliha. Untuk menghancurkan seluruh penduduk Taif itu. Justru Nabi mendoakan. Faqala, beliau menjawab, ini arju. Saya berharap kepada Allah ini. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayatawala. Ini dia. Saya berharap semoga nanti keturunan mereka, entah keponakannya, cucunya ya, generasi yang kesekian, ada yang menjadi pengikut saya menerima dakwah ini. Itu dia. Jadi pemimpin ini sangat visioner. Jadi tidak lantas dipukul rata, digeneralisir, ini hancurkan saja semua. Tidak. Jadi beliau mengabaikan dendam atau sakit ya. Makanya tadi bagus ayat yang la taj'al, itu kepada Nabi memang. La taj'al yadaka maghlulatan ala unuki kangiku. Kemudian ayat apa yang paling optimis? Ini ayat yang paling saya sukai adalah Az-Zumar 53. Sebenarnya semua Quran kita sukai ya, tapi ini ayat yang paling optimistik yang hendak berdakwah. Karena kan belanja ide kan di sini kan. Nah, belanja materi itu. Niatnya sudah buruk gitu, udah enggak pantas jadi ulama begitu itu. Karena bukan yang turunal ummah bi'aini rohmah, yang memandang umat dengan kacamata cinta kasih, tapi dengan kacamata ingin menipu memang. Apa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Para pendosa saja loh, orang-orang yang melampaui batas saja loh, Allah panggil dengan sebutan hamba. Ya ibadiyalladzina asrafu. Berlebih-lebihan, melampaui batas, ugal-ugalan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ini ayat paling optimistik. Kalau ayat yang paling mengerikan itu di surat Nisa 123. Jadi wa may ya'mal su'an yujza bihi, dan dia tidak akan mendapati Allah sebagai pelindung atau pembela, waliyan wala nasira. Nah, ini ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud membacakan itu, beliau gemetar dan langsung pingsan. Terus kata Sayyidina Mas'ud, bangun, pertanyaan belum selesai ini katanya. Lalu bangun lagi beliau itu.
Karena ngeri sekali ya membacakan ayat itu ya. Jadi ada ayat yang paling optimistik, ada ayat yang paling agung, ada. Walhasil semua pertanyaan itu dijawab Quran. Ya sudah, kamu sekarang berangkat gitu ya. Kemudian dan beliau terkesan Sayyidina Umar dengan kehebatan ya. Memang ulama ini Sayyidina Ibnu Mas'ud ini. Termasuk orang yang paling paham Quran. Apa yang ayat apa paling mengerikan, paling lengkap tadi itu ya. Kemudian paling optimistik. Ayat yang paling adil dan seterusnya. Saya singgung sedikit. Maka banyak atau sering kali kita baru kesandung, baru dicaci maki tetangga. Tuhan tunjukkan keadilanmu. Kalau Allah tunjukkan sudah dipitas duluan tadi itu orang yang berdoa tadi itu. Sudah dihancurkan duluan, dibinasakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang kalau keadilannya yang tidak pantas kita masuk surga itu. Dikasihani tidak pantas kita. Tapi kalau kita memohon rahmatnya, ampunannya, perkenannya, latifahnya, itu keren sekali. Para pendosa semacam kita masih Allah kasih kesempatan hidup, Allah tunggu tobat kita itu. Persis seperti ini. Ya fa in syi'tu afautu, kalau aku berkenan ya aku ampuni ya. Anhu kepada ibad tadi, abdun tadi. Wa in syi'tu aqabtuhu, kalau saya mau, kalau Allah mau ya aku siksa dia. Gila, ada satu pendapat begini, inna hadza sababun li amrillah. Ini salah satu sebab, karena banyak sebab lain ya. Ini sebab bagi perintah Allah lahu kepada Nabi Ibrahim bidzabhi waladihi, untuk menyembelih putra kinasihnya. Satu-satunya waktu itu, li'annahu ta'ala rahimun bi'ibadi. Pantas kalau Nabi Ibrahim itu disebut Abun Rahim, salah satu bapak yang paling mengasihi, di samping bapaknya para nabi. Beliau nabi yang mula-mula memperkenalkan Allah itu sebagai Rabbul Alamin. Tuhan seluruh sekalian alam. Bukan lagi Tuhan suku A, bangsa B, negara C, tidak. Tapi Tuhan seluruh alam. Ini kan hebat sekali. Beliau satu-satunya nabi di Quran yang disebut umat. Karena keteladanannya ini bisa ditiru oleh umat. Jadi satu orang berbanding satu umat itu. Sebab ada ujar-ujar begini. Kalau kelak nanti kita punya anak laki-laki, maka kita telah melahirkan seseorang. Seseorang saja. Tapi kalau punya anak perempuan, kita melahirkan satu generasi. Itu maknanya Heria. Maknanya adalah cepat menikah. Untuk Ustadz Yani, karena beliau mau pulang ya. Tapi kalau melahirkan perempuan, itu satu generasi. Sebab dia nanti mendidik anaknya. Dan raja-raja hebat, pemimpin-pemimpin hebat di dunia ini hancur gara-gara perempuan. Jadi tidak hanya mengatur suami, mohon maaf Gus Munib ya. Tidak hanya mendidik anak, tapi dia punya kendali, kontrol. Jangan lupa R-nya kepada suami. Dan ini banyak sekali ya keputusan raja, orang-orang hebat itu tergantung istrinya. Maka jangan salah pilih ya. Karena menikah ini ibadah paling lama, sampai di surga nanti. Kalau sholat sebesar, itu Heri langsung ditulis. Sholat itu 5 menit lah itu. Puasa juga sebulan, itu pun dari subuh sampai maghrib. Ada orang bertanya dulu ke saya ketika saya masih senang puasa ya. Pak, dulu puasa berapa tahun? Waduh, nggak kuat saya itu. Puasa ya subuh sampai maghrib saja itu. Jadi nggak sampai tahunan ya. Puasa kita hanya setengah hari. Nggak sampai sehari semalam. Nah itu dia. Maka ya mohon saja kemurah hatian Allah, raufnya, kemudian lutfunnya, maghfirahnya terutama ya. Dan ini keteladanan Nabi Muhammad sebenarnya. Maka di sholawat atau tahiyat itu kita baca sholawat Ibrahimi. Sholawat kita tidak hanya untuk Nabi tapi kepada Nabi Ibrahim ya. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, begitu. Saking hebatnya ya beliau ini. Dan memang pribadi yang luar biasa. Betul kan tadi kalau di Mi'raj itu di langit terakhir ya. Nah teman-teman kalau mau hafal Mi'raj itu langit pertama siapa, di Barzanji sudah ada itu. Memang persis seperti bait yang tadi saya baca itu bait berikutnya tentang Isra Mi'raj itu. Setelah antirillah maqabrul karim bi'anfin sadim sadi wasasli, baru berikutnya summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ila masjidil aqsa habil qudsiyah wa ra'a adam fil ula wa qad jalallahu al-waqaru ala. Terus gitu nanti sampai Nabi Ibrahim itu. Kemudian sebab untuk beliau li'annahu ta'ala rahimun bi'ibadihi. Memang Allah ini maha kasih, maha berlimpah kasih, maha menyayangi kepada hamba-hambanya. Kasyafaqatihi, sebagaimana cinta kasih Nabi Ibrahim ala waladihi kepada putra kinasihnya tadi, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini poinnya adalah, dan teman-teman mungkin ada yang belum tahu cara membaca hikam syarah Asy-Syarqawi ini, Imam Asy-Syarqawi.
biasanya poinnya ada di terakhir. Di hikmah sebelumnya itu sama. Core of the Quran itu terakhir itu. Wadzalika min lutfillahi bika. Nah sekarang walhasil annal mukasyafata, sesungguhnya mukasyafa itu ni'matun minallahi. Ya itu nikmat dari Allah. Alal murid, bagi murid kita yang menghasrati Allah ini. Cara mensyukurinya bagaimana? Patuluhinya bagaimana? Wa syukruha as-sitru was-sofahu. Ya menutupi dan memaklumi. Tidak lantas menghakimi, menjustis dan seterusnya. Ini mungkin fase umur juga ya. Betul tadi kalau dikatakan fase umur, tahapan-tahapan. Biasanya setelah semakin berumur, berkurang kita ugal-ugalan itu. Ya di samping memang capek ugal-ugalan toh itu. Ada fase umurnya juga. Nah saya ingin mencatat sekurang-kurangnya 2 hal dari hikmah yang sudah kita baca tadi. Jadi sebenarnya ini cerita tentang akhlak ya. Langsung saja dibaca mayyatakhallaq begitu. Dan ini persis seperti cara baca Ustadz Yani tadi malam sudah kita singgung ini ya. Mayyatakhallaq birrahmatil ilahiyah, barang siapa berakhlak dengan rahmat ilahiyah, cinta kasih ketuhanan, maka kana itla'uhu, maka adapun ia mampu mengakses, mampu membaca rahasia hati, aib-aibnya para hamba, itu tidak lagi menjadi fitnah di satu sisi dan maupun malapetaka di sisi lain. Bisa dibaca seperti tadi itu ya. Atau mengetahui asrarul ibad itu fitnah. Sementara kelak kalau tidak berakhlak, ya itu sababan lijaril wabal. Atau bisa dibaca dengan cara seperti itu ya. Banyak pendekatannya. Nah itu saya kira itu selesai di setoran-setoran semacam tadi malam atau kemarin. Nah berikutnya begini. Betapa banyak di antara kita ingin mengetahui rahasia-rahasia, membaca hati, kemudian mukasyafah ya. Allah singkapkan, Allah berikan pengetahuan. Justru yang ini kan orang, saya atau mungkin pernah kita kemukakan waktu itu, merdeka itu justru merayakan, menikmati keterbatasan. Justru karena Allah membatasi pendengaran kita tidak mendengar banyak hal, terbatas hanya beberapa meter mungkin. Justru itulah nikmatnya. Kalau Allah menyingkap, menganugerahkan mukasyafah kepada kita untuk mendengar ucapan atau suara hati orang lain, itu sudah berantem terus kita. Seandainya Allah bukakan pendengaran, penglihatan ya, perasa kita itu kepada banyak orang, justru itu membahayakan diri kita sendiri. Sementara oleh karenanya tidak setiap orang mampu, bahkan tidak setiap wali ya, dengan mukasyafah sehebat ini mampu mengetahui rahasia hati dan seterusnya, tidak mampu untuk yatakhallaq ya sepenuhnya ya birrahmatil ilahiyah. Makanya di sini patut digarisbawahi fitnah itu apa? Kemudian sababan lijaril wabal itu apa? Yang tadi sudah disinggung ya. A'zamul fitnah ya. Kemudian a'zamul wabal. Kenapa? Karena memang kita sering senantiasa demikian. Nah, tahapan-tahapan dalam kita mengetahui, tahapan-tahapan untuk kita mengakses pengetahuan, taruhlah itu bahasanya epistemologi, memang karena cara berpikir, cara sekolah, cara kita berperilaku ini cara barat. Sampai ada intelijen ya, mata-mata, telik sandi untuk mengetahui orang lain, disadap percakapannya dan seterusnya ya. Atau HP istrinya di cloning dan lain-lain, HP suaminya dan seterusnya. Itu hanya untuk mengetahui rahasianya. Setelah mengetahui nanti bagaimana? Nah, ada cerita menarik, salah satu istri Harun ar-Rasyid kalau tidak salah ya. Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun, nanti teman-teman periksa lagi. Ini dituduh Al-Muttahim ya. Dituduh selingkuh. Kemudian ada laporan, itu istri Anda sekarang Bapak Raja atau Presiden, istri Anda sekarang selingkuh. Sekarang sedang dengan selingkuhannya, kata telik sandi itu. Oke, datang. Lalu datang ke sana. Kemudian si selingkuhannya tadi masuk ke dalam peti mati. Cepat sembunyi, peti perhiasan. Kemudian apa yang dilakukan beliau ya, Al-Ma'mun atau Harun ar-Rasyid kalau tidak salah, nanti cari ya. Karena Al-Ma'mun ini anaknya. Nanti Al-Amin dulu jadi khalifah sebentar, lalu Al-Ma'mun ya. Lalu nanti Al-Mu'tasim.
Kemudian dicemplungkan, masukkan semua kotak-kotak yang ada di kamar itu ke sumur itu. Lalu timbun dengan batu. Dan beliau tidak memarahi istrinya. Itu dia. Jadi kalau memang betul tuduhan itu ada orang yang selingkuh dengan istri saya, supaya dia terkubur dengan batu bersamaan dengan dendam saya, katanya itu. Saya kira pasti ada adegan menyalakan rokok juga ya. Bersamaan dengan rokok menyala ini, semoga dendam saya juga terbakar. Nah, kira-kira begitu. Tapi itu tambahan dari saya. Lalu ada yang merokok. Kemudian, kalau memang tidak ada, maka anggap saja saya mengubur, anggap saja nanti peti-peti emas ini untuk perbendaharaan generasi yang akan datang. Itu dia. Anggap saja ini zukhron, ya tabungan saja. Nanti supaya diambil oleh generasi berikutnya kalau negara ini banyak utang. Nah, memang sengaja beliau tidak. Jadi di satu sisi beliau percaya istrinya, di satu sisi beliau juga percaya kepada telik sandinya, mata-matanya. Karena memang orang-orang yang bisa dipercaya semua. Nah, untuk mengakomodir dua pihak tadi itu, maka dikuburlah tadi. Jadi kalau memang ada tuduhan selingkuh dan seterusnya. Baik, saya kira juga demikian halnya kepada kita. Nah, bisakah kita melihat, ini dia yang pertama, peluang tobat. Kenapa kita menjadi lebih jahat, lebih bajingan daripada iblis yang menutup akses tobat hamba-hambanya Allah itu? Ini tidak akan tobat begini nih. Ini kalau sudah watak begini, belajar apapun tidak akan pinter. Nah, ada kan orang-orang yang seperti itu. Kemudian ada juga yang boleh jadi nanti keturunannya. Ada orang baik nanti itu. Nah, melihat itu ya. Memang betul mata tadri nafsun mata taksibu ghadan mata tadri nafsun bi ardin tamut ya. Orang tidak tahu nanti masa depan itu bagaimana dan seterusnya. Jadi sudah lebih baik ditutup-tutupi saja. Sebagaimana Allah menutupi keburukan-keburukan kita, demikianlah kita seharusnya tidak mengumbar keburukan selainnya atau selain kita. Nah, supaya termasuk tadi golongan ya, soleh tadi. Oh ya, ada yang menyinggung soleh. Oh, mungkin ada yang belum tahu akhlaknya Nabi ya. Nabi ini disebut terpuji karena waktu itu kita katakan banyak sekali alasan terpuji ini. Jadi tindakannya benar berdasarkan budaya dan berdasarkan agama. Yang kedua, terpuji itu proporsional. Kemudian baru yang ketiga itu dilakukan tidak terpaksa. Itu akhlak itu. Memang definisi akhlak. Dilakukan dengan tidak terpaksa. Kalau saya suruh anak saya belajar misalnya dengan iming-iming apa, dia tidak terpuji. Tapi kalau dilakukan dengan sukarela, itu terpuji itu. Dan itu Muhammad. Kalau sekali, dua kali, tiga kali, Ahmad. Kalau sekali saja Mahmud, tapi beliau tidak, Muhammad ya. Dan terus menerus itu seperti itu. Nah, ini pembeda ya, ini perbedaan atau keistimewaan salah satu saja, tidak terhitung kalau mau di dia. Fa'yuriwan hunatikun bifami, itu sulit dikatakan dengan lisan itu kata Imam Busiri, itu kehebatan Kanjeng Nabi itu. Tapi ambil satu saja sekurang-kurangnya. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah bagaimana takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah itu. Sehingga ya mengampuni, memaklumi, tidak lantas menjustis, menunggu orang lain untuk baik ya. Dan ini penting bagi pendidik. Makanya kemarin guru itu seharusnya berterima kasih ke murid. Perspektif guru ya. Kemarin atau kapan kita kemukakan, guru ini seharusnya berterima kasih. Tanpa murid dia tidak disebut guru. Dia tidak punya kemuliaan kehormatan itu. Tapi dari perspektif muridlah yang wajib berterima kasih dan hormat ke guru. Itu dia. Sama dengan waktu itu kita kemukakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Perspektif pemberi, tangan di atas itu tangan penerima. Sama dengan begini, ini loh kotoran saya, sedekah saya. Mohon diterima. Pasti nerima itu dari atas. Mengambil itu, memungut itu. Maka tangan si penerima lebih baik daripada tangan pemberi. Tapi untuk perspektif penerima, ya tentu Anda yang ngasih lebih hebat. Anda nolong saya kok, anak saya sakit dikasih saya banyak problem dibantu, anak saya sakit operasi atau butuh uang ujratut tamrid, biaya kesehatan Anda kasih. Nah, itu begitu. Jadi hadis itu tetap, tapi perspektif pemberi caranya adalah menganggap kita berterima kasih kepada si penerima karena dia kasih kesempatan. Makanya ada ayat Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah tapi diungkit-ungkit. Sudah kalau tidak bisa ngasih, ya sudah saya doakan semoga ada yang lain. Nah, kalau enggak tiru caranya Nasruddin Khoja ya. Datang ke rumah orang kaya ngemis. Pak, ada makanan enggak? Enggak ada, tanya itu. Roti Pak, bekas kemarin. Enggak ada.
Air Pak, nggak ada juga. Ayo Pak ikut saya. Lu ngapain? Ya ngemis Pak. Berarti Bapak melarat. Ayo ngemis sama saya itu. Air saja nggak punya kok katanya. Nah itu dia. Itu penting man. Itu Maman pasti menangkap cerita ini. Ini cocok ini Pak. Jadi kalau ngaji malam ini Pak, ini untuk dakwah saya sampai tanggal 18 man ya. Nah itu sampai tanggal 18 katanya itu. Disebutkan dalam hikam begini-begini ya. Lalu salah bacanya ya. Nah, baik, saya kira demikian ya. Mari kita bismillah ini belajar. Saya pun ini terutama untuk saya. Takhallaku bi akhlaqillah. Ya paling gampang Asmaul Husna itu apa? Ghani, misalnya kan kita baca ya Ghani. Untuk mereduksi kebutuhan-kebutuhan kita. Lebih tepat keinginan ya. Kita akan meminta prestasi. Kadang supaya kita berprestasi Allah kasih bala. Cobaan, ujian supaya dia naik level. Kita meminta nikmat kepada Allah. Kadang caranya bukan nikmat yang Allah kasih di permukaan, tapi bencana dan seterusnya. Untuk kita menguji ya sejauh mana kita berhasil itu untuk itu. Dan cara-cara seperti ini butuh husnudzon, butuh berbaik sangka. Nah, kalau saya secara gampang meskipun belum maksimal, mungkin sedikit ya sangat kecil bahkan 0, sekian persen kalau di persentase. Saya sungguh-sungguh meyakini bahwa pada setiap orang ada Nur Muhammad. Ini berarti Allah titipkan akses untuk ia menerima kebaikan, kebenaran, juga kepantasan. Salah satu makna soleh itu selain pantas adalah bermanfaat. Jadi meja ini bisa saya katakan soleh kalau bentuknya seperti ini. Coba bentuknya miring ke depan. Gelas itu soleh karena tepi-tepinya tidak tajam. Itu gelas yang soleh itu. Memang seharusnya begitu gelas itu. Kalau solehnya pisau tajam. Solehnya gelas, kalau solehnya istri, soleha Heri ya, adalah sering diajak ke toko perhiasan Gus Munib ya. Karena almaratu soleh kan ya. Dunia ini katanya properti, mata perbendaharaan. Sebaik-baik mata adalah istri soleha. Jadi semakin sering diajak ke toko perhiasan, semakin solehah dia. Nur apa Nur? Tadi saya lihat Fatul itu puasa ya. Masya Allah akhlaknya baik ya. Kemarin juga ketemu bapaknya di tahlilan. Masya Allah ini saya. Kasihan lihat bapaknya Fatul itu ya. Kok dia terima ya. Kok apa ya. Kasihan ya Allah kasih ujian seberat itu dulu ya. Musibah. Dayat membayangkan. Nggak usah Nur, mustahil itu. Nggak usah dibayangkan. Menyesal karena begitu Heri ngajar. Loh kok Fatul tambah cantik pakai kacamata ya. Nah Dayat kalau mau masuk ke kelas itu daftar ya nanti ya. Siapa kepala sekolah sekarang? Falah ya, daftar ke Falah. Dan Anda sebagai murid jadi anak-anak itu. Nah, itu saya di Ihya itu ada menarik ya. Kepada istrimu bersikaplah seperti anak-anak. Loh, kok begini kata saya itu ya. Jadi bersikap anak-anak itu ya manja, kemudian minta diambilin susu, nyusu begitu terus ya dan seterusnya itu. Nah sehebat apapun di hadapan istri tetap ya, dia ya kadang suruh nyuci piring, ya itu Heri ya. Nah Dayat untuk latihan sementara ya jadi istrinya Farid, enggak apa-apa. Jadi istrinya Rohim itu, bagus itu. Bani Isrohim ya. Kalau Yusron sudah enggak ada, sudah enggak bisa itu. Latihan-latihan itu langsung latihan mati saja. Nah, itu lebih tepat. Mungkin demikian ya, ini bismillah kita niati barokahnya bulan Rajab. Ini bulan istimewa ya, di mana Allah memanggil kekasihnya yang paling dicintainya, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini ya kita belajar takhallaku bi akhlaqillah. Apa saja, entah ghaniyun halim ya, entah halim menahan diri, terutama bagi teman-teman yang sudah tua di sini dan mau pulang. Menahan diri ya, menahan kelamin dan seterusnya. Itu penting untuk kita bermasyarakat nanti. Tidak responsif ya, tidak. Kemarin itu ada pertanyaan ya, bukan kemarin, sudah agak lama di ngaji-ngaji sini. Banyak orang-orang mati itu ketika COVID itu mati. Ada juga ini mati Pak, dan dia tidak pernah sholat, tidak minum apa, pokoknya keluar lah, bahkan terindikasi katanya desas-desus kabar burung, berita kaleng yang beredar adalah dia ada penyakit kelamin katanya itu. Kemudian ini orang baik apa enggak? Saya katakan itu orang baik katanya itu. Bahkan seandainya dia kafir, seandainya fasik dia tetap baik. Mati lebih baik baginya karena kemaksiatannya terhenti.
Kalau dia orang baik, ya lebih baik mati memang. Karena sempurnalah kebaikannya, karena Allah akan menggenapinya. Ditampakkan nikmat surga baginya. Seandainya dia orang buruk, mati lebih baik karena maksiatnya terhenti. Apa namanya kalau maksiat berhenti? Ya baik. Mabuk-mabuk, minum, zina berhenti. Apa namanya? Ya baik. Jadi, nah ini juga pertanyaan pamannya Nafis, Ustadz Sapi itu ya. Kalau ini Pak, memberi kesaksian ke orang mati, itu katakan saja baik gitu ya. Kemudian, Islam apa enggak itu? Nah itu saya bingung Pak, dia Islam apa enggak? Dia pernah sholat enggak sekali seumur hidup? Pernah, ya sudah, ya berarti Islam itu. Katakan saja begitu kok, repot banget itu. Nah, sekurang-kurangnya masa dia seumur hidup enggak pernah baca bismillah itu? Enggak pernah kepingin belajar sholat? Ya pasti pernah Pak. Itu sudah yuridillahu bi khairon, itu dalilnya katanya. Kalau memang maksa dalil ya. Jadi pendosa saja Allah panggil hamba kok. Itu ayat paling optimistik ya. Dan senang kita membaca itu. Juga jangan lupa tadi teman-teman, jangan memohon keadilan. Sudah minta saja ampunan, itu lebih keren itu. Istighfar saja yang banyak. Seperti orang datang kepada Imam Junaid, semua keluhan dijawab istighfar. Kalau Allah ampuni itu lebih penting bagi kamu itu daripada semua permohonan kamu. Meminta ampunan, memohon ampunan kepadanya itu lebih baik daripada kita minta yang aneh-aneh itu. Mungkin demikian ya hikmah malam ini. Jadi sebagai metode belajar, ilmu ini bersamaan dengan akhlak. Dan mukasyafah atau nikmat itu paralel dengan syukur. Karena salah satu makna syukur ini mendayagunakan, di samping membuka ya. Dan dipertentangkan opposite-nya adalah kufur. Dengan begitu dia atau kita kufur nikmat kalau tidak mensyukurinya. Dan ini kita hamba, kita tetap butuh orang jahat kok. Bahkan ini sudah lama saya khutbah itu, kalau ada doa wa ahlikil kafaratu al musyrikin itu tidak saya baca. Karena khutbah yang demikian konteksnya perang. Kalau hancur orang kafir dan musyrik, libur dakwah itu hari itu ya. Nggak dapat uang, ya kan? Makanya saya tidak terima undangan sekarang itu. Jarang sekali lah ya. Ya kecuali dekat-dekat atau sudah rutinan itu. Ya mak-mak itu baru kita ini. Mungkin demikian. Penjelasan yang singkat, semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.